Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbino Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Angka COVID ini sudah mulai melandai, tapi bukan berarti Anda itu sudah mulai boleh melepas masker dan tidak lagi menjaga protokol kesehatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu tak henti menuai kontroversi ya. Setelah heboh akan menghentikan dana BOS atau bantuan operasi sekolah ini yang muridnya kurang dari 60 orang, sekarang muncul kabar Mas Menteri itu mau merenovasi ruang kerjanya. Sebenarnya bukan soal renovasinya yang jadi masalah, tapi besarnya biayanya itu loh yang bikin banyak mata orang jadi melotot. Dalam situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE, tender dibuka untuk penataan ruang kerja, disebutnya begitu, dan ruang rapat gedung A. Nilai pagunya itu sebesar 6,5 miliar rupiah. Sementara nilai perkiraan sendiri atau disebut HPS itu mencapai 5,391 juta atau 5, kalau kita bulatkan 5,4 miliar. Satuan kerja yang berwenang memegang tender tersebut adalah Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, dan kemarin sampai hari Jumat ya, berarti pekan lalu, Jumat lalu tanggal 10 itu peserta tendernya sudah ada 118 peserta. Ini wajar ini dalam situasi pandemi ada proyek-proyek semacam ini kalau banyak sekali peminatnya. Bocornya lelang renovasi ruang kerja Mas Menteri itu sontak membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Mau dibangun seperti apa ya ruang kerjanya sampai anggarannya sebesar itu. 5,4 miliar itu harga perkiraan sendiri. Tapi pagunya itu sampai 6,5 miliar. Banyak di antara Anda saya yakin langsung membayangkan ya, ini kalau sampai anggarannya sebesar itu, jangan-jangan ruang kerjanya dibuat full digital. Ini maklumlah kan, sang menteri ini dikenal sebagai pengusaha platform digital Gojek. Jadi wajar kalau dia juga ketika, apalagi sekarang kementerian dia bergabung, Mendikbudristek, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, jadi ada unsur Risteknya. Jadi wajar kalau kemudian ruang kerjanya dibuat full digital. Barangkali gitu ya bayangan dari Anda. Bukan hanya Anda ini yang terkaget-kaget sebenarnya kalau mendengar rencana renovasi ini. Ada seorang mantan menteri aja sampai terkaget-kagetnya, ini mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Itu lewat akun Twitternya dia menyindir Nadiem. Saya ingin punya 5 miliar untuk bangun 10 kelas canggih, bebas iuran, lengkap dengan gadget dan teknologi canggih untuk bisa belajar jarak jauh. Itu tweet dari Ibu Susi Pujiastuti hari Jumat kemarin tanggal 10 September 2021. Susi juga menyatakan bahwa selain dia punya banyak sekolah, banyak kelas, nanti dia pengennya kalau punya duit 5 miliar itu digunakan untuk beli apa lagi? Bus sekolah, kemudian lapangan sepak bola. Asik kan, kata Bu Susi. Ini memang khas kayak Bu Susi ya. Gayanya tetap selengean, nggak berbeda ini. Bukan karena sekarang tidak jadi menteri. Waktu jadi masih menteri pun gayanya juga selengean. Gitu. Tapi berbeda dengan Ibu Susi yang mengkritik Nadiem dengan cara bercanda, selengean. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Azumadi Azra itu menanggapinya sangat serius. Menurut Profesor Azumadi Azra, atau saya sering manggilnya Bang Edi itu, seharusnya pejabat seperti Mendikbud itu tidak sampai menghabiskan anggaran 5 miliar sampai 5 miliar ya untuk renovasi ruang kerja sendiri. Pasti kata Profesor Azumadi itu kan renovasi ini nggak mendesak lah dalam situasi semacam ini. Begitu dia mencuit lewat akun Twitter dia juga. Dana sebesar itu semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah COVID-19. Bahkan puluhan ribu anak yang kita ketahui kan menjadi yatim piatu karena ditinggalkan ayah dan ibu mereka. Sebagai menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan, itu harusnya Mendikbud itu menunjukkan perilaku yang berkebudayaan. Ini memang sekarang ini kita menjadi sangat sensitif ya kalau mendengar hal-hal semacam ini, apalagi kemudian dilakukan oleh para pejabat negara. Kan memang situasinya sangat kritis sekarang, situasinya sedang krisis. Jadi kalau ada anggaran-anggaran
yang cukup besar ya sebaiknya digunakan untuk mengatasi dampak dari pandemi itu, bukan malah mau membangun gedung baru atau merenovasi gedung baru. Ternyata ini kritik yang sama juga datang dari anggota DPR, ini Komisi 10, ini yang membidangi pendidikan. Saya jujur agak terkejut kalau kemudian anggota DPR dari Komisi 10 itu bersuara lantang. Bukan biasanya kalau anggaran-anggaran semacam ini sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat gitu dengan menteri atau rapat kerja dengan kementerian. Dan sekarang ini kalau tidak salah kan kementerian-kementerian sedang mengajukan anggaran baru yang disebut sebagai refocusing. Dan sebenarnya semangatnya refocusing ini adalah untuk penghematan. Anggaran-anggaran tidak perlu itu dialihkan untuk anggaran-anggaran untuk bidang-bidang lain yang lebih dianggap mendesak. Dan saya jujur juga sepakat bahwa renovasi ruangan ini nggak terlampau mendesak. Anggota Komisi 10 dari fraksi PAN, yakni Profesor Zainuddin Maliki, menyoroti anggaran ini menurut dia harusnya ya ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi Nadiem ini delaynya tidak peka menghadapi situasi yang sangat sulit ini, yang juga dihadapi oleh para penyelenggara pendidikan. Semestinya Menteri Nadiem itu lebih peka mengenai kesulitan berbagai organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan di tengah pandemi COVID-19, gitu kata Profesor Zainuddin Maliki kepada wartawan. Zainuddin menilai seharusnya anggaran itu bisa diprioritaskan untuk dana bantuan operasi sekolah. Nah, kalau udah ngomong BOS ini memang jadi sangat sensitif ya. Anda kemarin ingat bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memang akan menghapuskan dana BOS terutama untuk sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 60 orang. Itu diminta untuk melakukan merger saja. Nah, ini yang jadi persoalan karena sekolah-sekolah terutama di bawah lembaga-lembaga keagamaan itu yang misinya memang misi sosial itu, terutama sekolah-sekolah yang jauh terpencil di pedalaman, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang muridnya itu memang di bawah 60 orang. Boro-boro mereka mau sekolah saja sudah untung gitu. Jadi memang ya bagaimana kalau mereka harus melakukan merger? Bukan hanya soal teknis ya, tapi sekolah mereka juga berjauhan. Jadi kalau harus merger itu pernah nggak Pak Nadiem misalnya membayangkan bahwa mereka ini harus jalan kaki ke sekolah berkilo-kilometer. Nah kalau mereka harus melakukan merger itu ya dengan sekolah di mana? Sekolah yang lebih jauh lagi. Nah ini kan jadi dilematis. Karena itu kemudian lembaga-lembaga pendidikan di bawah ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, kemudian Ma'arif dari NU, lembaga pendidikan Kristen dan Katolik, juga termasuk PGRI dan juga Taman Siswa melakukan protes keras terhadap kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ini saya masih suka lupa ini karena namanya sekarang jadi panjang setelah digabung ya, setelah dilebur Ristek dan Kemendikbud ini. Soal merger ini nih, karena ini kan waktu itu jawaban dari Departemen Pendidikan, pejabatnya minta agar merger saja, itu dalam wawancara saya dengan seorang pengamat pendidikan Indra Karismiaji beberapa hari yang lalu itu juga dikritik sangat keras dan ini bisa melahirkan kebijakan yang konyol. Dia misalnya membayangkan contoh saja misalnya dia membayangkan kalau kemudian sekolah Islam dipaksa untuk merger dengan sekolah Kristen katakanlah gitu atau sekolah Katolik, misalnya lembaga Ma'arif dan kemudian ada sekolah yang katanya dia disebut namanya Salib Suci, katanya di Bandung ada lembaga pendidikan semacam itu. Jadi nanti kalau di merger namanya jadi Salib Ma'arif. Ini nggak masuk akal. Saya kemarin menyatakan bahwa mungkin kalau NU dengan Muhammadiyah masih bisalah di merger karena Muhammad NU gitu atau Muhammad Ma'arif, lembaga pendidikannya NU kan namanya Ma'arif. Tapi itu pun menurut Indra Karismiaji juga sulit dalam pelaksanaannya. Kritik lain juga datang dari anggota Komisi 10 fraksi Demokrat Bramantio Suwondo. Dia meminta Kemendikbud untuk bijaksana menggunakan anggaran. Menurutnya anggaran itu sebaiknya difokuskan untuk keperluan pandemi. Menurut saya di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut seperti sekarang ini kata Bramantio ya, Kemendikbud harus bijaksana dalam menggunakan anggaran yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Kemendikbud mengalami refocusing anggaran beberapa kali. Itu tadi yang saya sebut. Kalau sudah refocusing kan ini kan berarti sudah disetujui dalam rapat dengan Komisi 10. Pernyataan yang lebih keras lagi itu datang dari Ketua Komisi 10 Saiful Huda. Dia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi membatalkan rencana alokasi anggaran yang mencapai 6,5 miliar itu.
Menurut Saiful Huda, Kemendik, menurut Ketua Komisi 10 Saiful Huda, Kemendikbudristek, aduh susah sekali ini, sebaiknya melakukan penghematan anggaran. Belum urgent, belum perlu. Saya setuju semangatnya di penghematan, tapi kalau kemudian kalau kontraknya itu belum dilaksanakan, saya kira dibatalkan saja, kata dia. Menurut Saiful Huda, renovasi ruang kerja dan ruang rapat gedung A itu bukan hal yang urgent dilakukan untuk saat ini. Menurutnya, kantor Kemendikbud itu masih bisa digunakan walau belum direnovasi. Ini walaupun dikritik dari 8 penjuru mata angin, kelihatannya Kemendikbudristek akan terus melanjutkan renovasi. Sebab seperti dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Humas Anang Ristianto, renovasi itu dilakukan tidak hanya pada ruang kerja ya, tapi seluruhan lantai 2 gedung Kemenristek Dikbud itu. Dia menyatakan bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi media, pejabat eselon 1 dan staf menteri itu, staf ahli menteri itu bertambah 5 orang. Karena itu perlu ada renovasi gedung, karena untuk menampung tadi para staf ahli dari para menteri tadi, staf dan para ahli menteri tadi. Renovasi dilakukan itu katanya untuk menyiapkan ruang kerja bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya. Kemudian sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, dan ruang kerja menteri sendiri. Selain itu, urgensi penataan ruang di lantai 2 gedung A Kemendikbudristek ini adalah untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini untuk yang soal ini saya nggak setuju. Ini pandemi dijadikan alasan, jadi alasan protokol kesehatan. Ini kesan saya terlalu mengada-ada. Kita tahu kan saat ini semua kantor, termasuk kantor pemerintah, itu banyak mengurangi aktivitasnya. Jarang sekali ya, atau saya kira cuma beberapa persen yang bekerja langsung dari kantor. Kan sekarang orang banyak melakukan kerja dari rumah, itu alias work from home. Meeting-meeting juga itu banyak dilakukan secara virtual. Jadi sangat ironis ya, bila Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek itu yang menterinya jagoan digital masih lebih memilih mengutamakan pertemuan secara fisik. Dalam situasi pandemi sekarang ini, kan pemerintah tengah melakukan penghematan besar-besaran. Semua kementerian dan lembaga pemerintahan diminta melakukan refocusing. Jadi kalau toh benar bahwa itu bukan hanya untuk renovasi ruang kerja menteri, artinya ada ruang-ruang staf yang lain, itu saya sepakat dengan Komisi 10 DPR. Sebaiknya dibatalkan dulu, nggak urgent, nggak sekarang. Nggak saya bisa pastikan bahwa tidak semua staf menteri itu, termasuk staf ahli dan eselon 1 media itu setiap hari masuk kerja dan melakukan meeting bersama dengan Pak Menteri. Jadi ya sebaiknya ditunda dulu, dananya bisa digunakan untuk dana yang lain. Tadi misalnya dana BOS yang mau dipotong oleh Pak Menteri. Lebih baik dia diarahkan ke situ dulu dananya. Dalam situasi sekarang ini sangat serius loh persoalan pendidikan di lapangan itu. Saya kira jauh lebih urgent kita mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan berkaitan dengan termasuk sekolah jarak jauh, kemudian dampak lain dari pandemi ini dibandingkan untuk melakukan renovasi ruang kerja menteri dan para pejabat tinggi eselon 1 di kementerian. Jadi sekali lagi saya sepakat ya ditunda dulu ya. Tapi ini seperti biasa. Ini kan namanya juga cuma kritik usulan. Kalau melihat penjelasan dari PLT Humas tadi, ke PLT Humas Kemendikbud dan Ristek tadi, kelihatannya pembangunan ini akan jalan terus. Kalau memang jalan terus, kita hanya bisa mengucapkan selamat kepada Pak Menteri, Mas Menteri, kepada para pejabat eselon 1, staf ahli menteri, staf khusus menteri, selamat menikmati ruang kerja baru bernilai berapa tadi? 5,4 miliar, tapi dengan nilai pagunya sampai 6,5 miliar. Saya Hirsun Arif, hanya sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.